Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah الذي جمعنا وإياكم في هذا المجمع وفي هذا المحضر لذكرى سير من سيرة سيدنا محمد وسير من سير الصالحين. الحمد لله الذي أكرمنا وإياكم بشهر رمضان، شهر عظيم، شهر جواد، شهر كريم، شهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، حضرة المكرمون، أساتذة الأجلاء ومشايخ الكرماء وجميع الحاضرين والحاضرات الأحبة rahimani wa rahimakumullah. Yang saya hormati, ta'zimi segenap para pimpinan majelis Ta'lim Ma'rifatullah wa Ma'rifatur Rasul, baik mulai dari pusat maupun sampai dengan cabang. Dan juga terkhusus yang kita hormati, ta'zimi zurriyat daripada Al-Maghfurlah, tanpa Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya pribadi terhadap seluruh zurriyah daripada Al-Maghfurlah. Dan juga kepada pimpinan umum Majelis Ta'lim Ma'rifatur Rasul, Ma'rifatullah wa Ma'rifatur Rasul, Al-Ustadz Al-Akh Fillah Ustadz Junaidi Dahri, hafizahullah wa ra'ah. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dan selalu diberikan kekuatan, keistiqomahan, tanpa mengenal lelah, untuk terus mengedepankan kepentingan umat Nabi Muhammad, terkhusus di kalangan Majelis Ma'rifatullah Ma'rifatur Rasul, yang semoga berkat kerja keras beliau yang diamanati oleh langsung dari guru besar kita semua, Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari, semoga nantinya kita semuanya bisa berkumpul dengan beliau dan bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin hadirat, terutama panitia penyelenggara, yang sebab beliau mengundang saya, menghadirkan saya untuk berkenan hadir di tengah-tengah antum semua. Yang ini kali kedua setelah di depan beberapa waktu yang silam, mungkin beberapa tahun yang lalu ya, sama acaranya haul. Dan satu penghormatan untuk saya bisa hadir ke majelis taklim ini, dan juga semoga dari perkumpulan kita khususnya pada malam hari ini betul-betul nantinya
membawa keberkahan untuk kita semuanya. Dan berkahnya itu meluber sampai dengan anak cucu dan keluarga kita masing-masing. Amin ya Allah. Amin. Amin. Kemudian sholawat serta salam teratur tercurah ke haribaan junjungan kita, imam kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut keluarga besar beliau, para sahabat dan segenap umatnya ila yaumil kiamah. Berkaitan dengan tema yang diangkat pada malam hari ini di acara haul yang ke-10 Al-Maghfurlah, yaitu Tuan Guru Syekh Muhammad Saman Al-Banjari. Hikmah daripada haul sebenarnya sudah antum ketahui hikmah daripada haul tersebut, ya. Akan tetapi saling mengingatkan itu adalah penting sekali untuk tambah semangat, tambah optimis, dan akan menambah keyakinan kita di dalam melaksanakan seperti haul pada malam hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, bahwasanya perkumpulan kita seperti ini bukan hanya sebatas perkumpulan seremonial, hanya sebatas perkumpulan makan-makan habis itu bubar kembali ke rumah masing-masing. Tidak demikian. Tapi memang pada dasarnya ini untuk mengingatkan diri kita masing-masing. Itu intinya, hikmahnya. Karena kita tadi sudah berziarah, dan itu sangat penting sekali bagi kita selaku umat Nabi Muhammad untuk mengenang orang yang sudah meninggal dengan cara berziarah. Zurul kuburo, kata Rasulullah, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dan selalulah kalian itu berziarah ke kuburan. Terlebih yang diziarahi ini bukan orang sembarangan, bukan orang kaleng-kaleng, tapi orang yang mempunyai perjalanan yang sangat istimewa sekali, meneruskan perjalanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan perjalanan tersebut menjadi ratingnya naik ke level yang lebih tinggi, yaitu menjadi umat yang terbaik. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kalian itu adalah sebaik-baik umat yang dijadikan ikon bagi manusia semuanya. Tapi ada syaratnya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Untuk menggapai satu kedudukan menjadi umat yang terbaik itu ya harus 3 hal ini dijalankan. Iman kepada Allah, alhamdulillah, sampai detik ini masih iman je? Masih? Alhamdulillah masih iman. Jaga ini iman, ini modal. Modal untuk terus bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala perbuatan yang baik, yang positif, yang soleh, apabila didasari dengan iman, bisa menghasilkan pahala, bahagia, selamat di dunia dan di akhirat. Sekalipun positif, baik, soleh, seperti mana pada malam hari ini, kalau tidak ada iman, tidak dapat apa-apa. Orang baca Al-Quran, tidak ada iman, tidak dapat pahala. Orang sholat, tidak ada iman, tidak dapat pahala. Kita ajak istri kita, kita ajak anak kita,
Kita ajak cucu kita, keluarga kita untuk terus berbuat kebaikan. Menuntut ilmu, baik apa tidak? Baik. Kita bersilaturahmi, baik apa tidak? Baik. Berziarah, baik apa tidak? Ini yang akan menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tanhauna 'anil munkar. Ya, jangan minuman keras, jangan berzina, ya, jangan meninggalkan sholat. Nah, itu maksiat, jangan sampai dilakukan. Tanhauna 'anil munkar, segala perbuatan yang mungkar, yang tidak baik, yang tidak diridhoi oleh Allah, tinggalkan. Ya, baru akan sampai pada batas titik kuntum khaira ummah, sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena sepak terjangnya baik, sejarahnya baik. Coba lihat Al-Maghfurlah, ya, Tuan guru kita Syekh Muhammad Saman Al-Banjari, dzurriyyah daripada Syekh Maulana Arsyad Al-Banjari. Memang mafil aba fil abna, ada istilah begitu ya. Mafil aba fil abna. Apa yang didapatkan oleh orang tua itu biasanya turun temurun sampai dengan anak cucu. Yuhfadul aulad wal auladul aulad bi taatil ajdad. Tidak sedikit berkat daripada ketaatan kakek, datuk itu anaknya terjaga, cucunya terjaga. Lihat siapa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, semuanya tahu, kenal keilmuannya, ilmu hakikatnya, ilmu syariatnya. Masya Allah, turun terus ke dzurriyyahnya. Kita kenal Abah Guru Sekumpul, betul. Saya sebelum Ramadan, ya, itu safari dakwah ke Kepri, Kepulauan Riau. Dari pulau ke pulau saya datangin selama 1 minggu. Masya Allah, yang saya datangi ada beberapa rumah itu terpampang foto Abah Guru Sekumpul di situ. Di Kepulauan Riau itu ternyata Abah Guru Sekumpul juga dikenal di sana. Masya Allah, itu dzurriyyahnya Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini termasuk beliau ini dzurriyyahnya. Berarti sahih apa yang dikatakan yuhfadul aulad wal auladul aulad bi taatil ajdad. Jadi berkahnya kita mengabdi kepada Allah itu sama halnya mendidik anak cucu kita menjadi orang baik. Mendidik anak cucu kita menjadi orang hebat. Secara tidak langsung kita abdikan diri kita kepada Allah. Kita abdikan diri kita kepada Sayyiduna Muhammad. Kalau sudah labelnya ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul, berarti harus lebih daripada umumnya pengabdian kita kepada Allah dan Rasul, lebih daripada umumnya cinta kita kepada Allah dan Rasul. Ya, jadi kalau ada acara seperti ini sampai jam 1 sampai jam 2 itu tidak apa-apa, karena emang harus lebih daripada umumnya. Betul. Kalau cuma acaranya sampai jam 10 sampai jam 11 berarti sama aja dengan yang lainnya. Betul. Ya, harus berbeda, harus lebih unggul, harus lebih ke depan. Betul. Dibuktikan. Makanya saya keker dari tadi, luar biasa nih, matanya seger-seger. Padahal konon katanya dari jam 2. Masya Allah, belum lagi yang datang ini dari kampung-kampung, dari sana ujung sini, itu macam-macam. Oh iya, saya lihat kok nggak ada tanda-tanda ngantuk, malah saya yang ngantuk. Datang belakangan, ngantuk duluan. Luar biasa. Nah ini memang zikir ini luar biasa. Kekuatan zikir ini, ya, luar biasa kekuatan zikir. Ini anak saya ceritanya. Di Kepri ini, mas, waktu perjalanan saya dakwah ke Kepri, ini ada ketemu dengan satu orang yang notabene ini orang ahli zikir.
Masya Allah. Jadi ketika saya dijamu ke rumahnya habis acara itu, jadi dia hadapkan 3 istri. Masya Allah. Jadi ahli zikir, ya, ahli zikir itu kalau mempunyai istri 1, istri 2, istri 3, itu biasa. Ya, itu kalau bisa muridnya ikut loh. Ikut muridnya. Kan mutaba'atu syekh. Apa yang dilakukan oleh syekh, ya muridnya ikut melo. Betul. Ya. Betul. Karena memang ada kekuatan tersendiri. Ada kekuatan. Itu bisa mengalahkan jamu. Bisa mengalahkan kopi yang ada anu-anunya itu. Masya Allah. Jadi kata dia, ini Bib, istri saya nih 3 nih. Kata saya, sampean pas bilang istri, kalau saya Iswan, karena istri saya masih 1. Istri saya Bib, kata dia 3. Jadi yang pertama ini dia carikan yang kedua, yang kedua carikan yang ketiga. Ini saya ditawarin lagi Bib, mau dicarikan yang keempat. Kata saya, resepnya apa nih? Resepnya nih Pak Ustadz ini. Bisik-bisik kita 4 mata ya, resepnya apa? Ternyata dia dapatkan resepnya itu dari Abah Guru Sekumpul. Masya Allah. Dari Abah Guru Sekumpul. Beliau meminta amalan, minta resep itu belum menikah. Jadi waktu itu guru, saya minta kepada antum 1 resep istri saya nantinya bisa lebih daripada 1. Masya Allah, kabul Bib, kata saya. Kata dia, kabul Bib hajat saya. Saya dikasih amalan zikir. Jadi nggak pakai macam-macam, dipakai zikir saja. Subhanallah. Jadi memang kekuatan zikir itu, beliau berbicara sendiri kepada saya. 1 bisa bandingannya 4. Jadi jangan heran kalau ahli zikir itu bininya atau bojo itu lebih daripada siji. Jadi kalau bojo, kalau ada suami jenengan nanti konon katanya ada di sana di Samarinda, siji maning, jangan macem-macem, jangan marah ya. Mungkin dapat ijazah dari gurunya itu. Itu kekuatan zikir. Ya, sirnya zikir itu ada kekuatan tersendiri. Allah berikan memang kepada mereka, karena mereka yang selalu mengutamakan ya kutur ruh, makanannya ruh, makanan ruh. Jadi orang kalau sudah ruhnya hidup itu matanya melek. Nah, ini dilihat tuh, tambah malam tambah hangat, matanya melek kalau udah ruhnya hidup. Tapi kalau sudah jasadnya yang dohirnya terus dikasih suplemen, sementara ruhnya mati, sedikit angop, baru 2 suap sudah taraweh males, sholat males. Ini sebenarnya yang males sholat tuh yang begitu tuh, yang banyak makan dohir tapi ruhnya nggak ada banyak makan. Tapi kalau orang yang ruhnya hidup, malam itu tidak tidur, melek matanya, ngotot terus, karena memang sudah merasakan ladzatu tawassul, ya. Jadi nikmatnya bersambung, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Fana dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu luar biasa. Kalau sudah ngarannya fana itu, love is a blade, buta dan sudah nggak tahu di waktu sudah. Betul. Lupa dan sudah kalau sudah fana itu sudah. Orang kalau sudah berzikir fana dengan Allah itu ya begitu, nggak kenal waktu. Masya Allah. Makanya ruhnya kuat, akan membawa jasad ini mudah dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Makanya
tidak sedikit juga orang gemuk tapi kok rajin ibadahnya ya. Ada apa ini? Itu suplemen ruhnya cukup. Ya, ini kurus kok malas sholatnya ya. Itu dia itu, zikirnya kurang. Coba kalau yang begitu-begitu tuh, Pak, mau nambah bojo apa enggak? Aduh, aduh, yang ada aja. Itu. Karena ruhnya. Jadi zikir ini penting sekali. Ya kan, ada amaliyah-amaliyah. Ya, dari majelis ta'lim ma'rifatullah, ma'rifatul rasul itu kan pasti ada amaliyah-amaliyah untuk kut makanan ruh kita itu. Betul. Nah, itu yang perlu dijaga tuh, harus istiqomah memang betul. Ya, setiap ya apa namanya itu keluar masuk napas itu kan ada maknanya. Hu Allah kan mungkin ada itu ajarannya. Setiap denyut kita nih bergerak Allah. Memang ini tidak terlihat sama orang. Makanya ilmu yang seperti ini disebut dengan ilmu dzauq, rasa. Jadi nggak bisa diganggu gugat. Emang rasa sudah. Mulut kita berbicara, cerita ke sana kemari, tapi tidak bisa dipungkiri hatinya tetap dengan Allah. Duk Allah. Lepas dah sendiri dia jalan. Nah, itulah yang alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Zikir yang tanpa batas, yang terhindar daripada riya. Mau riya gimana? Nggak kelihatan di dalam. Betul. Mau karena siapa? Apalagi kena orang. Karena istri aja tidak bisa. Orang istri aja nggak melihat, hanya kita yang merasakan. Allahu Akbar. Napas kita keluar masuk, Masya Allah. Napasku napas Allah. Nah, ini tadi ujar beliau itu. Ya, kalau salah paham, nah fitnah. Napasku napas Allah, penglihatanku penglihatan Allah. Aku Allah ini. Nah, gak ngerti, betul. Gak ngerti. Padahal ada hakikatnya di situ. Ya, nah itu yang disebut dengan mematikan diri kita, karena semuanya itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwwata, itu kita musbatnya illa billah. Allahu Akbar. Jadi majelis yang seperti ini adalah majelis yang sandarannya sampai kepada Sayyiduna Muhammad. Makanya perlu dijaga, ya, perlu dijaga. Memang ya, saya merasakan kalau tidak kita bisa betul-betul menjaga syariat, karena ini ilmu rasa ya. Jadi kalau sudah asyik kayak kita main HP itu kalau udah asyik kan lupa. Gitu loh. Main HP itu kalau sudah asyik, ya Allah, ada teman, ada tamu, itu kada bisa dihirani. Kenapa? Lagi asyik berkomunikasi. Nah itu. Ya, jadi memang harus kita mengedepankan. Artinya syariat itu jangan sampai tertinggal, karena memang sudah terlatih dengan doktrinan ilmu dzauq. Nah, sehingga terkadang bisa lupa yang syariat itu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kalau terjadi bisa jadi fitnah. Betul. Dan juga bisa madorot buat kita. Ini cobaannya. Karena memang ya Allah, orang-orang dulu memang mengkaji ilmu-ilmu yang seperti ini, ilmu dzauq, rasa ini ya Allah, rasa dengan Allah, rasa dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita betul-betul membangkitkan apa yang disampaikan oleh Allah, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Bukan di luar sana Rasulullah itu, bukan di situ, di sini, barat, timur, utara, selatan. Wa'lamu anna fikum, di dalam diri kalian. Di dalam diri kalian itu terdapat Rasulullah SAW. Nah, itu tinggal antum memaknai itu kayak apa ya. Nah, itu di dalam diri kalian. Itu kalau sudah antum dapatkan,
Di situ ada dzauq, ada rasa yang bisa melalaikan semuanya. Shallu ala Muhammad. Lupa semuanya itu. Orang senang sih. Itu enak itu. Gak ada seenak bermula masah dengan Nabi Muhammad SAW, bermuhadatsah dengan Rasulullah. Kayak apa? Gimana kita mau bisa meninggalkan Rasulullah? Ainur Rasulullah fina, sementara Rasul ada pada diri kita. Betul-betul. Allahu Akbar. Tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita dinyatakan jauh dari Rasulullah itu ya tidak bisa. Gimana menyatakan jauh Rasulullah dalam diri saya? Betul-betul. Ya tidak bisa. Ya, saya yang merasakan. Allahu Akbar. Jadi ilmu-ilmu yang seperti ini ya memang ilmu rasa yang perlu ada belajar kholwatiyah. Kholwatiyah itu ya untuk mengasahnya itu pakai menyendiri. Nah, disitulah juga ujar Rasul SAW, tafakkur sa'akhirun min ibadati sana. Nilainya itu luar biasa karena akan memupuk kekuatan iman kita kepada Allah dan cinta kita kepada Sayyidina Muhammad, sehingga levelnya ini lebih unggul daripada yang beribadah hanya sebatas ibadah sampai 1 tahun. 1 kali kita berkholwat. Coba lihat Syekh Maulana Arsyad Al-Banjari itu kholwati. Berkholwat beliau sampai beberapa puluh tahun. Dia orang-orang terdahulu mengkaji ilmu dzauq tadi itu sampai berkholwat tadi, menyendiri. Jadi diserahkan semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Ya mudah-mudahan kita bisa mengikuti mereka-mereka semuanya. Dan bisa bersambung sampai nanti di sana dengan mereka-mereka, karena mereka yang menyebarkan ilmunya Sayyiduna Muhammad. Cuman jangan sampai salah langkah, karena ilmu-ilmu yang seperti ini sangat sensitif sekali. Sangat sensitif sekali. Jadi perlu wa'yah, kecerdasan, kecermatan kita ya dalam menangkap ilmu tersebut. Tapi kalau antum sudah dapatkan, waduh luar biasa. Ini akan mengantarkan antum ke satu jabatan yang tinggi sekali di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan terus terjaga ilmu ini dan terus bisa tersebar luaskan tanpa mengucilkan ilmu syariat yang memang itu bungkus daripada kita bisa diterimanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, dan bisa masuknya ilmu dzauq, ilmu hakikat dengan bungkusan syariat tadi itu. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ya kita bisa selalu menghormati para tuan guru, bisa menghormati para ulama. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, man akrama aliman, siapa yang memuliakan orang alim, faka'annama akrama sab'ina nabiyan, barang siapa yang memuliakan satu orang alim atau orang alim, maka seakan dia telah memuliakan 70 orang alim, 70 para nabi. Allahu Akbar. Kita satu orang alim kita muliakan sama dengan kita memuliakan 70 nabi. Allahu Akbar. Ya, dan jangan sampai kita mencemooh mereka, mengejek mereka, menyakiti mereka. Karena apa? Hum khulafaur rusul fi umamihim. Mereka itulah para ulama itu yang notabene pengayom umatnya Nabi Muhammad, yang nuntun kita tenang. Nah, dikenalkan kepada Allah, dikenalkan kepada Rasulullah. Coba lihat ya, al-maghfurlah Syekh Muhammad Saman Al-Banjari tadi itu sampai ke Tawau, sampai ke mana itu? Sampai ke Brunei. Ya alhamdulillah saya sampai itu. Sampai ke Tawau, sampai ke Brunei, sampai saya dakwah sampai Katak sana itu, sampai masukin sama saya dakwah. Nah, ingat beliau disebutkan tadi ke Tawau, ke Brunei, Masya Allah, luar biasa, demi untuk mensyiarkan agama. Makanya mereka itu statusnya sebagai pengayom kita nih. Laulahum, kalau bukan karena mereka, bagaimana kita mau ma'rifatullah? Ada orang sini langsung ma'rifatullah begitu lahir? Ada nggak? Ada. Ma'rifatut tuyul, ya. Betul. Ya, karena kita tahu ma'rifatullah, tahu ma'rifatul Rasul, karena ada pakarnya. Pakarnya itulah yang ngajarin kita. Betul.
Nah, itu faktor pengayom. Ya, pengayom. Kita nggak bisa langsung belajar kepada Rasulullah lewat mereka itulah. Ya, bisa kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada para ulama, cinta kepada para habaib, cinta kepada sesama kita muslim. Alhamdulillah. Berkat siapa? Guru kita. Makanya sodakoh yang terbaik itu diberikan kepada guru, melebihi daripada segala-galanya. Orang tua yang terbaik itu ya guru. Karena al-absalasa kata Rasul, orang tua ada 3. Ya, man waladaka yang melahirkan kita, man zawajaka yang menikahkan kita, ya, man allamaka yang mengajari kita, dan yang mengajari kita itulah yang paling utama. Betul. Saya bayangkan, cintai guru kita, dan mencintai guru harus juga libatkan cintai anak-anaknya. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim, jangan cuma gurunya jadi cintai, sementara sudah tidak ada gurunya, anak-anaknya ditelantarkan. Tak boleh. Ya, guru itu tidak bisa hilang. Ulama tidak bisa hilang. Ya. Ajsaduhum mauqudah. Jasadnya mereka memang bisa berpisah dari kita, hilang dari pandangan kita, alias sudah mening. Atharuhum maujudah, tapi pendidikannya mereka masih melekat dalam hidup kita. Bujur. Betul. Nje. Nah, ajarannya mereka, ilmunya mereka masih melekat dalam hidup kita. Nje. Nah, jangan merasa berpisah dengan guru, karena ilmunya selalu membimbing kita, selalu mengayomi kita berkat ajaran dan didikannya mereka. Makanya cintai atas jasanya mereka, cintai juga keluarganya, anak keturunannya, supaya kita betul-betul ada di hatinya guru kita. Kalau guru kita ada di hati kita itu biasa, tapi kalau kita ada di hati guru kita itu yang luar biasa. Betul. Hikmah daripada haul seperti ini, ya, satu, akhirnya kita sadar diri. Apa sadar dirinya? Toh kita itu bakalan mati, jamat, calon mati. Yang kaya, yang miskin, opo maning, mati kabeh kita iki. Iya bener. Dak ono sing dak mati kabeh. Kullu syai'in halik. Semuanya sakabehe sing ono di alam iki mati pada ujungnya. Iya banjir. Kalian semuanya kita mati sama-sama, insyaallah. Sampean duluan, saya belakangan. Ayo sudah, saya balik dah, saya belakangan, sampean duluan. Bakalan mati semuanya, betul. Ya, dan itu keharusan, tidak bisa ditolak. Betul. Nah, dan jangan ditakuti, tak usah takut. Apalagi kita punya mursyid, beliau bertanggung jawab. Di tangan mereka ada syafaat. Syafaat itu ada syafaat para nabi, syafaat para aulia, syafaat para ulama. Ada syafaat di tangannya mereka. Kalau kita cinta, kita sampai nanti akan ditolong sama mereka. Amin ya rabbal. Terutama guru kita. Makanya buktikan sayang kita dulu kepada guru kita, nanti guru kita akan sayang kepada kita. Itu yang terpenting. Jangan ditakuti masalah kematian. Yang kita khawatirkan itu, kalau saya mati ini bisa nggak seperti beliau? Ada yang ziarah, ada yang bacakan yasin, ada yang bacakan tahlil. Itu takut pas kena anak-anak kita jadi wahabi semuanya. Kita mati bukannya dikubur, malah ditimbai ke sungai. La haula wala quwata. Perlu kita renungkan. Makanya penting di sini majelis ilmu, bersandar dengan orang yang berilmu supaya mendapatkan syafaat di tangan mereka. Amin. Allahumma. Ini saja mungkin dari saya ya, tidak panjang lebar. Karena saya nanti sampai rumah udah jam 1. Jam 2 nanti saya berangkat lagi. Iya, ke Karpotek lagi itu mimpin i'tikaf. Iya, masya Allah. Subuh ngajar lagi di Fathul Khair. Iya, ya berdakwah juga, ya kan. Sampean kan sampai subuh, saya juga sampai subuh, cuman tempatnya dan alamnya berbeda. Mudah-mudahan ini berkah walaupun sedikit ya. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Berkumpul di sini dengan sukaria, insya Allah lebih bersukaria lagi berkumpul di akhirat nanti di dalam sorganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih
atas hikmah haul yang telah disampaikan oleh Habib Muhammad bin Muhdar Al-Atas SHMPD. Semoga menjadi pencerahan dan penyemangat bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini. Acara selanjutnya pembacaan doa muakkal.